Oke, selamat malam. Eh, dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang evolusi arsitektur komputer dari core ke monitor. Dan presentasi kali ini disusun oleh Dian Firmawan, Syahlandar Dewiati Sofwa, Jibril Fatullah, dan saya sendiri Tidak Putra. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu memahami perjalanan di komputasi modern. Jalur evolusi prosesor itu menjelaskan transisi arsitektur prosesor dari era single core ke fungsional multi core gitu. Lalu kelebihan dan keterbatasannya mengidentifikasi keunggulan kinerja, efisiensi, serta kekurangan inheren pada setiap generasi arsitektur. Nah, arah pengembangan masa depan itu adalah menganalisis pola terkini seperti monitor, komputasi heterogen, dan potensi chip neuron komut. Oke, lanjut ke seksi yang ketiga, yaitu adalah sektor komputer ini kayaknya tidak dibahas. Langsung saja ke slide keempat, yaitu konsep dasar CPU dan core. Jadi core itu adalah di prosesor. Core tersebut yaitu ibaratnya seperti otak yang mengatur segala sesuatu yang ada di komputer seperti memberi respons kepada setiap komponen di komputer gitu. Kalau ada thread atau utas, yaitu urutan instruksi yang dapat dijabarkan atau dikelola secara independen dalam sistem operasi gitu. Jadi thread itu ibaratnya lalu lintas suatu request atau respons yang dikirimkan oleh uh, core-nya atau inti prosesnya satu itu. Oke, lalu clock speed atau kecepatan jam ini diukur dengan gigahertz. Clock speed menunjukkan beberapa siklus instruksi yang dapat diproses CPU per detik. Kecepatan jam lebih tinggi umumnya berujung pada performa yang lebih cepat, namun efisiensi juga sangat bergantung pada arsitektur core. Lalu selanjutnya ada awal mula prosesor single core. Awal mula prosesor single core itu pertama kali itu ada Intel 454 itu pada tahun 1971. Nah, untuk Intel 4004 itu adalah mikroprosesor 4 bit pertama yang sukses dalam komersial. Jadi, eh, prosesor single core ini itu sudah bisa dipublikasikan untuk komersial ya. Meskipun sederhana, chip ini buka dan bagi era komputasi personal dan menandai berakhirnya mendominasi mainframe. Lalu selanjutnya ada era kejayaan X86 dan Pentium itu pada tahun 1980 sampai 1990-an awal. Prosesornya sendiri itu ada Intel 8086 atau 8088 menjadi otak IBM. Lalu selanjutnya dominasi single core. Jadi pengejaran kecepatan jam atau clock speed ya. Ini pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Nah, selama dekade ini fokus utamanya itu meningkatkan clock speed ya, dari megahertz ke gigahertz dan ukuran cache-nya juga ditambah seperti itu. Oke. Lalu ada hukum Moore mendorong mania miniaturisasi transistor yang menghasilkan masif, menghasilkan peningkatan kinerja yang eksponensial dan memperbesar ukuran cache-nya juga. Dan otomatis pekerja dari core sendiri lebih uh, cepat ya, seperti itu. Lalu lanjut ke fase 6, itu adalah mekanisme kerja prosesor single core. Nah, cara kerja prosesor itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah pengambilan. Pengambilan itu yang artinya itu mengambil instruksi data dari memori utama. Jadi dari memori itu diambil, kita mau instruksi apa seperti itu. Lalu adalah terus selanjutnya itu dikode. Dikode itu ibaratnya diterjemahin ke instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Jadi tadi kan pengambilan instruksinya lalu di decode atau diterjemahkan ke CPU agar CPU paham. Lalu eksekusi. Jadi setelah diterjemahkan itu eksekusinya apa seperti itu. Misalnya uh, request-nya itu atau permintaannya itu seperti mengetik di keyboard gitu. Lalu diterjemahkan tuh ke CPU-nya. Nah, lalu CPU-nya itu
menginstruksikan outputnya untuk menampilkan apa yang kita ketik seperti itu kurang lebih. Nah, di sini juga ada kelebihan dan keterbatasannya, yaitu yang pertama kelebihannya adalah desain sederhana dan biaya rendah, lalu efisien tinggi untuk tugas serial tunggal, latensi rendah pada eksekusi instruksi, lalu keterbatasannya adalah kinerja terbatas oleh kecepatan clock tunggal, kurang efisien untuk multitasking berat, konsumsi daya tinggi pada kecepatan sangat tinggi. Oke, lalu selanjutnya ada slide ke-7 ya. Ini ada permasalahan dihadapi oleh single core. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah batasan kecepatan clock atau clock speed-nya itu terbatas ya. Jadi frekuensi clock itu terus-terusan mencapai batas fisik dan thermal. Jadi kecepatan yang minimal memerlukan daya yang sangat besar, memberikan hasil yang tidak sepadan dengan batas daya. Jadi ibaratnya si CPU-nya itu bisa mengkonsumsi listrik misalnya 400 watt seperti itu. Lalu yang dihasilkan itu tidak sebanding dengan apa yang diproses oleh CPU-nya seperti itu. Lalu ada overheating, ini adalah cukup normal ya karena si CPU itu kan mainnya dalam sebuah sistem komputer ya. Jadi dialah otaknya dari segala apa yang dijalankan oleh komputer seperti itu. Jadi kalau misalnya clock speed-nya lebih tinggi, secara langsung berkorelasi dengan peningkatan panas yang dihasilkan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konsumsi daya tinggi. Konsumsi daya tinggi ini memang normatif pada single core atau CPU ya, karena setiap prosesor atau CPU sendiri itu pasti speknya bermacam-macam dan pasti kalau misalnya core yang sudah advance akan memerlukan daya yang cukup tinggi seperti itu kan. Oke, selanjutnya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cukup dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Tri yang sudah baca presentasi. Di sini akan saya lanjutkan upaya peningkatan kinerja single core. Di sini ada 3 ya fungsi itu, yaitu pipelining. Prosesor membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang bisa dikerjakan bersamaan. Jadi, satu instruksi bisa diproses saat instruksi lain masih berjalan. Ini membuat kinerja CPU jadi lebih cepat. Yang kedua, supersclar. Prosesor bisa mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus dalam satu waktu. Artinya, CPU punya beberapa unit kinerja yang bisa berjalan paralel agar hasilnya lebih cepat. Yang ketiga, prediksi cabang. Teknik untuk menebak jalur instruksi selanjutnya, misalnya pada perintah if, else, atau agar CPU tidak berhenti menunggu keputusan. Dengan begitu, proses bisa terus berjalan tanpa jeda. Selanjutnya yaitu lahirnya konsep multicore. Menghadapi keterbatasan fisik dan tekniksis pada prosesor single core, instruksi komputasi beralih ke paradigma baru untuk terus meningkatkan kinerja. Eh, yang pertama itu mengatasi batas fisik. Prosesor single core tidak bisa terus dinaikkan kecepatan karena masalah panas dan boros daya. Solusinya adalah menambah lebih banyak core agar tetap efisien tanpa menaikkan frekuensi. Yang kedua, meningkatkan paralelisme. Dengan banyak core, prosesor bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus multitasking. Ini membuat kinerja lebih cepat karena banyak instruksi diproses secara bersamaan. Yang ketiga, pelapor multicore. Teknologi multicore pertama kali diperkenalkan oleh IBM Power 4 pada tahun 2001, yang memiliki 2 inti prosesor dalam satu chip. Ini menjadi awal munculnya prosesor modern dengan banyak core.
Kemudian Intel dan AMD mengembangkan versi multicore untuk pengguna umum seperti Intel Core Duo dan AMD Athlon 64x2 pada tahun 2005 sampai 2006. Baik, selanjutnya arsitektur multicore. Pemrosesan multicore memiliki beberapa inti core di dalam satu chip fisik. Setiap core bisa bekerja sendiri sehingga instruksi bisa dijalankan bersamaan. Ini membuat multitasking dan kinerja sistem jadi lebih cepat. Setiap core saling berbagi data lewat cache bersama L2 atau L3 dan jalur koneksi internal atau bus tujuannya agar pertukaran data lebih cepat dan efisien serta mengurangi waktu ditunggu. Nah, kita lihat gambar yang di sini untuk core A dan untuk core B ini adalah inti prosesor yang masing-masing punya cache L1 sendiri. Untuk L2-nya itu cache tingkat kedua yang dipakai bersama oleh kedua core. Dan sedangkan untuk memori utama yaitu tempat penyimpanan data yang terhubung melalui bus bersama. Cara kerja multicore. Proses multicore bekerja dengan cara membagi tugas ke beberapa inti core agar bisa dikerjakan bersama paralel. Dengan begitu, sistem bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, di sini ada input ya. Input itu untuk data atau perintah dari pengguna masuk ke prosesor. Sedangkan distribusi itu tugas dibagi ke beberapa core agar dikerjakan secara paralel. Sedangkan untuk core paralel, masing-masing core memproses bagian tugasnya secara bersamaan. Untuk outputnya yaitu hasil dari semua core digabungkan kembali menjadi satu hasil akhir. Dengan inti utamanya yaitu dengan pemrosesan paralel dan multithreading, prosesor multicore dapat menjalankan banyak pekerjaan sekaligus tanpa mengurangi kecepatan sistem. Selanjutnya yaitu contoh prosesor multicore populer. Industri komputasi saat ini didominasi oleh berbagai prosesor multicore yang menawarkan performa dan efisiensi yang luar biasa. Berikut adalah beberapa contoh terkemuka yang membentuk lanskap komputasi modern. Yang pertama yaitu Intel Core Series. Intel menjadi pelopor prosesor multicore untuk pengguna umum, menawarkan banyak pilihan dari 4 core sampai 8 thread sehingga 24 core atau 32 thread. Cocok untuk gaming, pekerjaan produktif, dan pembuatan konten. Yang kedua, AMD Range. AMD kembali bersaing dengan prosesor performa tinggi, mulai dari 6 core atau 12 thread untuk kelas menengah sehingga 64 core atau 128 thread untuk komputer kelas berat dan workstation. Yang ketiga, Apple M Series. Apple menggunakan desain sistem on a chip atau SoC yang menggabungkan CPU, GPU, dan memori, menawarkan efisiensi daya dan performa tinggi dengan 8 core hingga 128 core pada model teratas. Perbandingan single core ke multicore. Untuk memahami mengapa arsitektur multicore menjadi solusi dominan, penting untuk membandingkan karakteristik utama antara prosesor, single core, dan multicore. Untuk aspek kuncinya yaitu jumlah core hanya satu inti pemrosesan, sedangkan multicore punya dua atau lebih inti, misalnya 2 quad, hexa, okta, atau core. Kecepatannya untuk single core yaitu dulu fokus pada menaikkan kecepatan GHz atau satu inti, sedangkan multicore
fokus pada kerja paralel beberapa inti dengan kecepatan sedang. Untuk aspek kuncinya, konsumsi daya semakin cepat, semakin boros daya, sedangkan multicore lebih hemat karena beban dibagi antar core. Selanjutnya, efisien thermal. Untuk single core cepat panas dan sulit didinginkan, sedangkan multicore lebih stabil karena panas tersebar ke beberapa core. Multitasking dan paralelisme. Untuk single core terbatas, hanya bisa menjalankan sedikit tugas bersamaan. Sedangkan multicore sangat baik untuk multitasking dan beberapa inti dengan kecepatan sedang. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Selanjutnya akan dibaca sama Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Baratullah. Di sini saya akan sedikit melanjutkan presentasi dari teman-teman saya kelompok 7. Di slide yang pertama ada kelebihan arsitektur multicore. Yang pertama ada performa multitasking unggul. Karena banyak core, sistem dapat menjalankan aplikasi secara bersamaan dan bisa menurunkan kinerja yang signifikan. Dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih lancar, terutama untuk pengelolaan banyak tugas berat. Selanjutnya ada efisiensi daya yang lebih baik. Daripada meningkatkan frekuensi satu core ke tingkat yang tidak efisien, multicore dapat mendistribusikan beban kerja ke banyak core yang beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Ini dapat mengurangi konsumsi daya dan panas. Selanjutnya adalah skalabilitas tinggi. Untuk aplikasi yang memang dirancang dengan komputasi paralel, penambahan multicore dapat secara langsung meningkatkan kinerja dan memberikan jalur peningkatan yang jelas. Di slide selanjutnya adalah kekurangan arsitektur multicore. Di sini ada kompleksitas desain dan manufaktur. Dikarenakan multicore jauh lebih rumit, melibatkan manajemen checks yang canggih, interkoneksi antar core, dan penanganan yang koherensi memori yang semuanya meningkatkan biaya dan tantangan teknis. Selanjutnya ada ketergantungan pada software multithread. Untuk memaksimalkan potensi dari si multicore ini, aplikasi dioptimalkan untuk komputasi paralel. Karena banyak perangkat lunak model lama atau yang lama tidak dirancang untuk itu. Selanjutnya ada masalah sinkronisasi data. Ketika banyak core yang mengakses atau modifikasi data yang sama, terdapat masalah resiko sinkronisasi seperti deadlock atau race condition. Selanjutnya ada peran sistem operasi dalam multicore. Yang pertama ada pembagian beban kerja atau load balancing. Di sini OS secara dinamis mendistribusikan tugas dan proses komputasi ke core-core yang tersedia. Tujuannya tidak lain mencegah overloading pada satu core sementara yang lain tidak digunakan. Selanjutnya ada penjadwalan thread atau scheduling. Selain tugas OS yang bertanggung jawab untuk mengatur penjadwalan kapan setiap thread dieksekusi, ini memastikan aplikasi berjalan lancar. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perangkat modern. Pertama ada laptop dan desktop. Di sini prosesor memberi kekuatan yang diperlukan untuk multitasking yang lancar, rendering media yang cepat, dan pengalaman gaming yang bagus atau yang baik. Selanjutnya ada smartphone to table. Di perangkat mobile, multicore memungkinkan aplikasi yang kompleks seperti AR dan game dengan grafik yang bagus atau yang HD dengan konsumsi daya yang lebih
dikit atau lebih kecil. Yang ketiga ada server dan data center. Server mengandalkan multicore untuk menangani beban kerja yang tinggi, dapat memproses ribuan secara bersamaan, dan menjaga skalabilitas instruktur digital global. Selanjutnya ada multicore dalam dunia industri dan AI. Sini ada fondasi cloud, AI, dan data center. Di ranah ini, komputasi cloud dan data center, prosesor multicore memungkinkan pemrosesan data yang masif secara efisien. Selanjutnya ada kekuatan GPU dan paralelisme. GPU dengan ribuan core juga berperan penting untuk AI karena bisa memproses data besar secara paralel. Yang terakhir ada tantangan pengembangan multicore. Tantangannya adalah meliputi manajemen panas, terus efisiensi energi, dan komunikasi antar core yang kompleks. Di sini menjadi fokus untuk riset terus-menerus. Ya, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren masa depan arsitektur komputer. Saya Syahlan Nurila Syufa ingin mempresentasikan tren masa depan arsitektur komputer. Many-core prosesor. Evolusi dari multi-core many-core prosesor melibatkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan core dalam satu chip. Desain ini dirancang untuk paralelisme ekstrim dan aplikasi AI yang membutuhkan throughput komputasi masif. Komputasi heterogen. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai jenis unit pemrosesan seperti CPU, GPU, FPGA, dan ASIC dalam satu sistem. Chip kuantum dan neuromorphic. Chip kuantum memanfaatkan fenomena mengikuti struktur otak manusia untuk pemrosesan daya AI. Studi kasus perbandingan prosesor unggulan Intel Core i9. Unggulannya yaitu cocok untuk rendering, multitasking, dan gaming, tapi bikin baterai boros. Lalu Apple M2 yaitu hemat daya, performanya bagus. Terus kekurangannya masih terbatas di luar ekosistem Microsoft. Kesimpulan, menguak evolusi kekuatan komputasi. Dari single core ke paralelisme, kita telah melihat bagaimana batasan frekuensi single core yang mendorong inovasi ke arsitektur. Dampaknya itu pada dunia modern, multi-core bukan hanya meningkatkan kinerja perangkat pribadi, tetapi juga menjadi tulang punggung revolusi cloud computing, kecerdasan buatan, dan analisis sistem besar. Humor, transistor chip, ada ribuan chip semakin kecil berarti semakin banyak manfaatnya. Terus ada hukum Dennard, daya per transistor menurun. Hukum Dennard menyatakan bahwa ketika dimensi transistor diperkecil sebesar 30%, transistor berkurang 50%. Penundaan gerbang berkurang 30% dan akan menurun 50%. Akhir era scaling. Sejak awal tahun 2000, Dennard scaling mulai tidak berlaku. Hal ini disebabkan batasan fisik tekanan ambang, transistor terus mengecil, daya tidak menurun secara profesional. Titik balik Fermat-Law. Kecepatan clock CPU mengalami stagnan di kisaran 3-4 GHz. Fokus pengembangan single core, peningkatan frekuensi clock, penambahan cache level, mengintegrasikan memori cek yang lebih besar dan lebih cepat. Terus untuk mengurangi waktu akses data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.